Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang merupakan tutorial kelanjutan dari pemanfaatan Google Classroom dalam proses pembelajaran secara daring atau online. Tutorial Google Classroom kali ini yakni tutorial video bagian ke-6, yaitu tutorial bagaimana cara mengirim tugas, mengoreksi, menilai, dan mengembalikannya kepada siswa. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Pilih logo lonceng, pilih semua. Ini agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, tentu saja kita mulai dengan membuka search engine kita dan tentu saja Google Chrome. Kemudian menuju pada bagian sudut kanan atas, kita klik bagian aplikasi Google ini. Kemudian kita cari Google Classroom, kita klik. Oke, misalnya yang ingin saya berikan tugas adalah kelas 85. Kita klik pada bagian ini. Kemudian kita menuju ke tugas kelas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya classwork, kita klik. Kemudian kita buat tugas, atau kita klik buat ini yang saya tunjukkan. Jadi perhatikan mouse saya. Kita klik buat. Yang kita buat adalah tugas kuis, karena tentu saja untuk mempermudah kita memberikan tugas ke siswa, kita akan menggunakan aplikasi Google Form yang tentunya juga merupakan bagian dari Google Classroom. Kita klik tugas kuis. Nah, ini ada judul. Misalnya saja kita ingin memberi tugas kepada siswa kita terkait COVID-19. Ini kita tulis judulnya tugas COVID-19. Kemudian petunjuk opsionalnya, kerjakan dengan seksama dan teliti. Itu saja. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, silahkan. Kemudian kita klik pada blank quiz ini. Ini adalah Google Form yang sudah disiapkan oleh Google Classroom. Kita klik. Nah, kita lengkapi bagian judulnya dulu sesuai dengan yang kita klik di judul tadi. Misalnya tugas COVID-19. Kemudian ubah juga terlebih dahulu pada bagian atas ini. Kita klik tugas COVID-19. Bisa juga kita copy tadi, atau ketik manual tidak apa-apa, bisa juga di copy. Klik kanan, copy, kemudian diletakkan di sini. Kita paste. Nah, tugas COVID-19. Kemudian pertanyaannya, silahkan kita isi. Misalnya pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan COVID-19? Oke. Tadi
di Google Classroom kita memilih tugas kuis, sehingga formulir yang kita buat ini sudah disetting menjadi formulir kuis. Untuk memastikan bisa diklik setting ini, kemudian klik kuis. Ini sudah tertandai secara otomatis, sudah diatur oleh sistem karena kita tadi memilih tugas kuis. Kemudian ini ada keterangan merilis nilai setelah siswa mengerjakan. Baiknya tidak, apalagi yang kita buat ini nanti misalnya adalah soal esai, maka tidak akan diperiksa secara otomatis oleh sistem. Harus guru tersebut memeriksa secara manual dan memberi nilai. Jadi apapun itu, jika tidak ingin dirilis langsung nanti seizin guru, maka pada bagian ini harus dihilangkan dengan cara mengklik bagian ini. Nanti setelah direview secara manual, baru siswa bisa melihat nilainya. Kemudian responden dapat melihat, ini siswa kita dapat melihat misalnya jawaban yang salah, jawaban yang benar ketika siswa sudah selesai, dan point value atau nilai mereka. Kalau memang tidak ingin dirilis dulu, bisa dihilangkan. Tapi kalau memang kita ingin siswa kita melihat jawaban yang benar, silahkan ditandai. Lagi-lagi untuk soal model esai itu tidak akan bisa ditunjukkan jawaban yang benar dan salahnya karena diperiksa secara manual, tidak ada kunci jawaban. Jadi pengaturan ini adalah pengaturan default supaya nanti guru yang menentukan. Kita klik save. Oke. Nah, muncul email address. Kita setting lagi. Kita hilangkan email address ini. Kita setting pada bagian general ini ada collect email address, mengumpulkan email address. Kita uncentang. Kenapa kita uncentang? Karena biasanya ada siswa yang meminjam Android dari ayah, ibu, atau kakaknya, sehingga bukan email dari siswa yang bersangkutan. Jadi bisa di uncheck kemudian di save. Ini sudah hilang. Soal yang kita buat ini adalah soal esai, maka dari itu kita ubah di bagian multiple choice ini. Ini adalah jenis soal seperti yang pernah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya. Karena ini soal esai, kita ubah menjadi paragraf. Untuk answer key-nya tentu tidak ada kunci jawaban, jadi bisa kita langkai. Kemudian soal kedua tentunya masih soal esai. Ini kita khusus membahas soal esai. Karena model soalnya sama paragraf, bisa kita menduplikat atau bisa menambah soal. Kalau ditambah akan seperti ini, ada pilihan baru. Nah, kalau mau diduplikat bisa seperti ini. Diduplikat, maka pertanyaan yang di atas akan sama dengan yang di bawah. Karena jenisnya sama, tidak perlu lagi memilih jenis pertanyaan, sisa mengubah ini. Misalnya pertanyaannya, apa dampak COVID-19 dalam bidang sosial dan ekonomi. Ya, bisa dikasih tanda pertanyaan, tanda seru. Ini juga tanda seru. Jadi sudah ada dua soal. Ini tadi yang kita buat, bisa kita hapus. Caranya klik di sini, kemudian delete. Karena ini soal esai, biasanya pemeriksaan manual itu akan dilakukan dengan cara membuat menuju ke kolom respons nanti, kemudian akan mengubahnya ke dalam bentuk spreadsheet. Maka kalau tidak ada keterangan nama,
akan susah untuk memeriksanya. Oleh karena itu kita tambahkan keterangan nama. Caranya bisa diklik di sini dulu, kemudian klik kata tambah. Nah, di sini ditulis nama. Jadi nanti siswa terlebih dahulu menulis nama. Tentu kalau nama dia short answer, biasanya secara default aplikasi Google Form ketika kita menulis nama maka jenis pertanyaannya langsung ke default short answer. Tidak perlu menulis answer key karena ini adalah soal essay. Selanjutnya nama ini kan harus diletakkan pada bagian atas sebelum pertanyaan. Untuk meletakkan nama kita ke bagian atas, silahkan diklik pada bagian ini. Ada titik 6 ini. Kita klik kanan, klik kiri pada mouse kita tahan, kemudian kita drag naik. Nah, kita drag naik, kita lepas. Nah, ini masih ada di atas. Sekali lagi kita klik kiri, drag naik. Nah, kalau tidak bisa naik yang di atas, kita klik, kita drag turun. Oke. Sekarang nama sudah berada pada posisi paling atas. Nah, untuk melihat pertanyaan kita sebelum kita rilis bagaimana tampilannya ke siswa, bisa kita klik tombol preview ini. Nah, beginilah nanti tampilan soal kita di siswa. Tulis menulis nama, mengisi, kemudian mengirim. Biasanya ada siswa yang lupa menulis nama, sehingga nama ini harus kita jadikan isian wajib. Caranya diklik tadi, pada bagian nama ini kita klik, kemudian pada bagian required ini kita geser ke kanan. Bisa diklik saja, diklik seperti ini. Sudah menjadi isian wajib. Jadi siswa tidak dapat mengirim tugas ini sebelum dia mengisi nama. Kalau misalnya Bapak Ibu juga mengharapkan agar siswa mengisi semua tugas, tidak bisa terkirim jika tidak mengisi semua pertanyaan ini. Semua pertanyaan ini kita setting ke required sehingga dia wajib. Ini juga yang di bawah, required, wajib. Jadi siswa tidak akan dapat memilih sebelum mengisi semua yang telah kita siapkan di formulir ini. Di sini ada form description, ini opsional. Silahkan Bapak Ibu jika mau mengisi dengan kerjakan dengan teliti, bisa juga tidak diisi. Nah, Google Form ini seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, ini sifatnya base cloud, jadi tidak perlu lagi disimpan. Ketika sudah diketik akan tersimpan secara otomatis, kecuali ketika kita men-setting itu harus men-save. Tapi ketika kita mengerjakan pertanyaannya ini tidak perlu lagi kita simpan karena memang sudah tersimpan secara otomatis. Oke. Tugasnya di Google Form sudah kita siapkan. Nah, tadi kita klik pada bagian blank quiz, tentu saja dia menuju ke tab yang baru. Untuk kembali ke penugasan kita di Google Classroom, kita klik kembali tugas kelas untuk 85 ini, kita klik. Jadi diperhatikan mouse saya, kita klik. Nah, ini masih blank quiz karena belum ditugaskan. Biasanya juga kalau sudah kita refresh, maka blank quiz ini akan berubah sesuai dengan judul yang kita tentukan. Langkah berikutnya adalah keisian bagian kanan. Tugas ini kita mau tugaskan untuk kelas berapa? Jika dalam Google Classroom kita ada 3 kelas dan tugasnya sama, kita ingin menugaskan semua kelas, sisa klik tanda panah ke bawah ini, drop down, kita centang semuanya 85, 87, 86, ini akan terkirim ke semua kelas. Namun jika hanya satu kelas, kita uncentang kelas yang tidak diinginkan. Kemudian pada bagian ini ada kolom semua siswa. Misalnya tugas ini saya hanya mau kirim ke siswa tertentu. Silahkan klik pada drop down ini, diuncentang dulu dengan cara mengklik kotak pada bagian semua siswa.
Nah, ini sisa kita pilih, misalnya hanya beberapa siswa saja yang kita kehendaki. Namun jika semua, ya klik pada bagian ini. Untuk semua siswa, poinnya 100, tidak usah diubah. Tenggang waktunya ini adalah batas pengiriman tugas dari siswa kita, sesuai dengan keinginan guru tentunya, atau dosen. Kita isi misalnya batasnya kapan. Ini kita klik pada bagian tidak ada batas waktu, drop down, karena kita ingin tentukan. Misalnya dia harus selesaikan hari ini. Hari ini tanggal 17 Maret. Kira-kira jam pulang sekolah. Ketik 12.00. Jadi format jam di Google Classroom ini adalah 24 jam. Setelah diisi, klik pada bagian luar. Bisa pada bagian kosong ini, di sini diklik. Nah, ini sudah ada tenggat waktunya. Karena hari ini maka tidak ada tanggal, hanya ada jam. Namun tentunya jamnya sudah lewat. Bisa kembali diganti. Kalau misalnya kita memberikan tugas, jamnya sudah lewat, kita mau ganti, bisa diganti. Kemudian topiknya, tentu kita pada bagian ini akan mengatur di mana tugas ini akan kita letakkan sesuai dengan topik yang kita buat. Topik itu membantu kita mengklasifikasi tiap materi yang kita masukkan ke Google Classroom. Karena yang kita buat ini sifatnya adalah tugas, maka kita masukkan ke topik tugas. Kita klik drop down ini, kita cari topik-topik yang sudah kita buat. Ini topik tugas, kita klik. Nah, sehingga nanti tugas ini masuk di topik tugas. Setelah kita setting semuanya, kita klik tugaskan. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul tenggaknya 12.00. Judul tugasnya adalah tugas COVID-19. Selanjutnya saya memperlihatkan bagaimana cara mengoreksi tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa kita. Kita masuk saja ke sini. Ini adalah tampilan di akun siswa. Saya menggunakan salah satu akun siswa atas nama Ahmad Wildan. Tampilannya ketika ada guru yang mengirim tugas akan masuk di forum. Misalnya ini Bapak Asrulabio memposting tugas baru, yakni COVID-19. Jika siswa-siswi atau mahasiswa dan mahasiswi kita sudah menginstal Google Classroom melalui Play Store, maka secara otomatis ketika ada guru yang mengirim baik itu pengumuman maupun tugas, notifikasinya akan muncul di Android mereka masing-masing. Sama halnya ketika ada notifikasi pesan WhatsApp yang masuk. Jadi mereka sisa mengklik notifikasi tersebut dan akan masuk ke soal. Jika siswa tersebut mengaksesnya dengan menggunakan laptop atau komputer, maka akan muncul pada tampilan awal di bagian depan kelas atau pada bagian forum ini. Sisa mengklik tugas COVID-19, kemudian siswa tersebut mengisi, misalnya namanya Wildan. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? Mohon maaf karena ini hanya contoh, jadi saya tulis saja seperti ini. Yang di bawah juga saya tulis seperti layaknya di atas karena hanya contoh, dan semuanya adalah isian wajib. Tidak bisa mengirim kalau tidak mengisi. Kemudian klik kirim. Sudah selesai. Sekarang kita lihat di akun guru. Bagaimana ketika ada siswa yang sudah mengirim. Kita cek pada bagian tugas ini. Kita klik. Di sini sudah ada pesan 1. Ada angka 1, berarti sudah ada satu siswa yang menyetor. Kita klik. Nah, benar, sudah ada satu siswa yang menyerahkan tadi. Kita lihat tugasnya.
Di sini ada keterangan yang sudah menyerahkan Ahmad Wildan, belum kita nilai. Yang belum itu sampai ke bawah ini. Ada Adigana, Ahmad Jasari dan seterusnya belum mengirimkan tugasnya. Bagaimana cara guru mengoreksi? Cara guru mengoreksi yaitu bisa mengklik pada bagian Google Form ini kembali, diklik. Kemudian kita menuju ke bagian tanda pensil atau edit this form supaya bisa melihat respons dari siswa yang bersangkutan. Kita klik. Kita tunggu. Masih berputar. Ya, sudah ada satu respons yang masuk atau tanggapan yang masuk. Kita klik. Nah, ini tadi ringkasan nama dengan pertanyaan. Jika kita ingin memeriksa, karena ini adalah soal esai, bisa kita periksa secara manual satu persatu, maka kita menuju ke bagian individual. Oke, tugas pertama namanya Wildan, kita koreksi jawabannya semua. Kemudian kita tulis dulu di kertas nilainya berapa, karena nanti akan kita masukkan di bagian penilaian. Oke, jika sudah, kita menuju ke siswa berikutnya dengan mengklik tombol yang saya tunjukkan ini. Ini tidak aktif karena baru satu siswa yang mengirimkan tugasnya. Nah, jika sudah, kita periksa, anggaplah Wildan dapat 100. Kita kembali ke tugas COVID-19. Ini Bapak Ibu di bagian tab atas. Jadi ketika kita mengklik Google Form, maka itu akan muncul di tab yang baru. Jadi kita harus kembali, kita klik ini. Ini adalah logo Google Classroom untuk memudahkan Bapak Ibu. Ini adalah logo Google Classroom, sedangkan ini adalah logo Google Form. Kita klik. Nah, kita masukkan nilainya di sini. Langsung saja kita klik tadi, saya perlihatkan seperti ini Bapak Ibu. Kita klik pada bagian ini, kemudian kita masukkan nilainya, dapat 100. Maka secara otomatis akan tercentang. Kita klik kembalikan kepada siswa yang tadi atau Wildan tadi ini. Kita klik kembalikan. Kembalikan pekerjaan ke satu siswa saja karena hanya satu siswa yang sudah kita periksa. Mengembalikan ini juga bisa kita lakukan secara massal dengan menilai tentunya secara keseluruhan tadi, kemudian mencentangnya dan mengembalikan karena hanya satu saja siswa yang mengerjakan. Jadi kita hanya satu saja yang tercentang. Setelah klik kata kembalikan tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa menambahkan komentar pribadi kepada anak yang bersangkutan ketika dia melihat nilainya. Misalnya komentar kita adalah tingkatkan terus belajarnya. Kemudian kita kembalikan kepada siswa yang bersangkutan agar siswa tersebut mengetahui hasil kerja atau hasil pekerjaannya tadi. Kita kembalikan. Oke, selesai. Ini pesan kita kepada Ahmad Wildan. Jadi nanti sisa dilihat oleh Ahmad Wildan. Nah, ini bentuk soal yang kita tampilkan tadi adalah esai. Bagaimana jika kita ingin membuat soal pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan dan seterusnya? Itu sudah saya perlihatkan pada video tutorial saya sebelumnya, yakni cara membuat ujian. Nanti bisa dicontoh di sana bagaimana cara mengoreksinya ketika kita membuat soal seperti pilihan ganda yang secara otomatis nilainya muncul. Saya perlihatkan di sini. Kita kembali ke akun guru, ya ini akun guru tadi. Kita ke kelas 85 kembali misalnya. Kemudian kita ingin membuat tugas lagi, klik tombol buat. Kali ini kita ingin membuat yang sudah terkoreksi secara otomatis.
tetap kita menggunakan tugas kuis karena kita akan menggunakan Google Form yang akan memeriksa tugas siswa kita secara otomatis. Kita klik, kembali judulnya misalnya COVID-19, atau supaya bisa menandakan kita tulis ini COVID-19 2, sini tugas, kemudian petunjuknya opsional, bisa diisi bisa tidak, kerjakan dengan seksama. Setelah itu kita klik blank quiznya. Oke, di sini kita rename, misalnya tadi sesuai dengan yang tadi, tugas COVID-19 2. Kemudian kita copy, Ctrl C, bisa sini kita klik di blank quiz, kemudian kita klik paste, kemudian kita buat pertanyaannya. Misalnya ini sembarang saja Bapak Ibu, mohon maaf supaya mempercepat. RRR, pertanyaan pertama, optionnya 1, kita pakai option 1 saja, option 2, option 3, option 4. Ini bisa kita ganti kata-katanya, tapi karena saya hanya memberikan contoh, kalau kata-katanya mau ganti silahkan diklik di sini, kalau tidak ya dikosongkan saja karena ini hanya contoh. Ketika sudah ada opsinya juga Bapak Ibu, di sini tentu multiple choice, ya multiple choice. Langkah berikutnya tentunya menentukan jawabannya dengan cara mengklik answer key. Kita misalnya menentukan ini jawabannya adalah B atau option 2, kita klik di sini. Kemudian kita tentukan poinnya berapa. Jika hanya 2 soal, karena saya hanya memberikan contoh 2 soal saja, saya mau nilainya 100, berarti di sini 50. Setelah memberikan jawaban yang benar, menentukan poin, selesai. Oke, ini soal pertama. Untuk soal berikutnya kita tambahkan lagi, bisa dengan klik tambah atau dengan mengcopy karena jenis soalnya sama, kita duplikat saja. Klik duplikat ini, soal sama, sisa ganti pertanyaannya. JJJ. Ini anggap optionnya sama. Selanjutnya kita tentukan answer key. Answer key-nya tentu karena tadi kita mengcopy berarti answernya sama. Nah, tentu jawabannya kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Misalnya saja untuk pertanyaan 2 jawabannya adalah option 3, yang ini kita kosongkan. Karena multiple choice hanya satu jawaban saja yang benar. Kemudian di sini sudah terisi otomatis karena kita juga menduplikat pada bagian atas. Jadi ketika kita menduplikat maka semuanya akan ikut. Jadi sisa kita edit-edit saja, baik itu pertanyaan, jawaban, dan jika poinnya tidak sama. Namun ini hanya contoh, 2 jawaban, 2 pertanyaan saja. Tentu poinnya 50-50, saya tidak mengubah. Kemudian klik done. Setelah itu jangan lupa, karena ini menggunakan Google Form, kita akan memeriksa pekerjaan siswa kita, tetap harus mencantumkan nama. Caranya sama, klik tambah, kemudian pada bagian ini kita ubah ke short answer karena nama. Di sini kita klik tulis nama. Kemudian jangan lupa, tidak perlu ditentukan answer key karena ini tidak terhitung, hanya berupa isian siswa. Di sini kita required, wajib siswa mengisi nama. Bisa juga semua pertanyaan kita wajibkan supaya tidak ada yang terlupa. Kita wajibkan. Oke, selesai. Lagi-lagi saya sampaikan, Google Form sifatnya base cloud, tidak perlu disimpan. Dan kita perhatikan settingan tentunya, apakah sudah benar. Nah, ini sudah make a quiz. Nah, ini tadi yang harus kita ubah, kembali ke letter,
Nanti nilai muncul setelah guru mengembalikan tugasnya. Kalau tidak diubah ke letter after manual review, ya nanti setelah di review atau dilihat secara manual, maka nanti setelah siswa mengerjakan, nilainya akan muncul. Kenapa muncul? Karena soal ini pilihan ganda, atau soal ini adalah soal yang sudah kita tentukan kunci jawabannya dan sudah tentukan berapa nilainya, maka nanti akan muncul nilainya. Namun jika kita tidak menghendaki, diubah. Kalau kita menghendaki siswa melihat jawaban yang benar, jangan dihilangkan centangnya. Mohon maaf, jika kita menginginkan siswa melihat jawaban yang salah, ini jangan dihapus centangnya. Jawaban yang benar jangan dihapus. Yang ini yang kita hapus, point value, ya. Jadi kita menghendaki siswa setelah menjawab, dia mengetahui ketika dia salah jawaban benarnya ini, ya seperti itu. Kemudian kita save. Oke. Kembali, ini kata email address muncul. Kita harus ubah, maka kembali ke setting. Kita ke general, kita hilangkan collect email address supaya tidak menyusahkan siswa kita. Pada bagian ini sebenarnya berisi tentang konfirmasi kata apa yang akan muncul ketika siswa sudah mengirim. Misalnya kita mengetiknya, terima kasih, jawaban Anda sudah terkirim. Nih, ketika mereka sudah mengirim. Nah, kita save. Oke. Yang nama tadi kita harus naikkan ke atas. Kita scroll, kita tahan tadi. Kemudian yang di atas ini kita turunkan. Oke. Kita kembali ke tugas kelas. Nama formulir belum berubah karena belum kita refresh, dan tentu akan berubah nanti setelah kita refresh atau menugaskan, atau tidak perlu merefresh, tunggu sampai kita tugaskan, maka nama formulir ini akan berubah sesuai dengan apa yang sudah kita tulis pada bagian judul formulir. Ini sama seperti tadi, misalnya hanya untuk kelas 85 untuk semua siswa, tenggang waktunya misalnya hari ini atau besok, misalnya jamnya jam 12.00. Nah, kemudian topiknya topik tugas. Kalau misalnya guru menghendaki bahwa malam ini saya hanya ingin membuat, belum menugaskan, tidak apa-apa, karena ini sudah ada kata tersimpan, Bapak Ibu bisa keluar. Ini ketika Bapak Ibu belum mau menugaskan, bisa keluar. Nah, warnanya akan seperti ini dan tulisannya berupa draft. Warnanya akan rabun, tulisannya berupa draft. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berikan, misalnya sudah sampai waktunya besok, sisa masuk kembali di tugas kelas, ke tugas ini, kita klik, kita edit tugas, kemudian kita tugaskan. Ketika waktunya sudah sampai, kita tugaskan lagi. Diklik tadi tugasnya, oke. Tugasnya sudah terkirim. Bagaimana cara melihat jawaban siswa? Seperti ketika mengoreksi esai tadi, namun bedanya di esai itu kita koreksi secara manual satu persatu, tapi untuk pilihan ganda atau semua jenis pertanyaan yang sudah kita tentukan jawabannya atau kunci jawabannya dan nilainya, maka secara otomatis nilainya akan muncul. Contoh misalnya, ini saya akan kembali masuk ke akun siswa. Ini ada akun siswa, saya refresh dulu supaya tugas berikutnya muncul. Oke, ini tugas COVID-19 kedua. Dibuka. Nah, ini siswa yang sedang mengerjakan, misalnya namanya kembali Wildan. Jawaban untuk pertanyaan pertama misalnya option A.
option untuk yang kedua option 3, yang pertama option 1, kemudian kita kirim. Ini siswa yang mengirim. Bagaimana di tampilan guru? Kita lihat tampilan guru. Tentu di refresh dulu. Oke. Kita lihat tugas yang COVID kedua ini. Nah, sudah ada satu yang menyerahkan tadi, Wildan. Kita lihat tugasnya seperti tadi. Sekarang kita mau menilai siswa tersebut. Sama, kita klik pada bagian ini, tugas COVID-19 2. Kemudian klik pada bagian edit supaya muncul responsnya. Nah, kita tunggu. Oke, sudah ada. Ini hanya satu siswa yang menjawab tadi. Kita klik respons. Kemudian kita lihat individual. Nah, di sini sudah ada nilai dari Wildan, nilainya 50 dari 100 poin yang sudah ditentukan. Kenapa hanya satu jawaban yang benar, yakni pertanyaan nomor 2 jawabannya benar, sedangkan pertanyaan pertama itu jawabannya salah. Yang benar adalah option 2, dan ini akan tampil di siswa kita juga karena tadi di pengaturan kita mengizinkan siswa dapat melihat jawaban yang benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah ada, berarti sisa kita masukkan saja di tugas. Kita klik, kemudian kita masukkan di sini namanya, nilainya 50. Kemudian kita kembalikan. Kita ketikkan kata-kata, misalnya lebih giat belajar, lebih giat belajar. Kemudian kita kembalikan. Nah, ada cara lain ketika kita ingin mendownload semuanya. Jadi ini kalau kita satu-satu di klik-klik-klik itu tentunya akan panjang, sementara ini adalah soal yang nilainya sudah muncul, sudah dicek secara otomatis. Jadi saya hanya ingin mendownload dan melihat secara langsung, bisa langsung ke bagian ini, create spreadsheet, diklik. Kemudian name spreadsheetnya kita hapus saja yang respons di belakangnya ini. Kemudian kita klik create, kita tunggu. Nah, ini sudah ada dalam bentuk spreadsheet atas nama Wildan, skornya 50 dari 100 yang sudah ditentukan. Nah, ini sisa Bapak Ibu lihat, enak kalau misalnya sudah banyak yang jawab akan muncul. Ini adalah waktu kapan siswa tersebut muncul, rinci, ada tanggalnya dan ada waktunya. Sampai detiknya pun terekam kapan dan ini mengirim. Untuk essay juga bisa kita gunakan cara ini, yaitu seperti tadi dengan mengcreate, namun tentunya jawabannya akan terkotak-kotak, akan masuk di kotak ini, akan mungkin agak lebih ribet untuk memeriksanya satu persatu. Terlebih dahulu tentunya dengan cara menarik kolomnya ini, perbesarannya, sehingga semua kata-katanya bisa muncul. Jadi cenderung kalau essay baiknya diperiksa seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini dapat kita lihat kalau kita online. Nah, bagaimana kalau misalnya saya hanya mendownload saja supaya saya bisa memeriksa pada saat offline nanti. Nah, biasanya essay kan sangat panjang dan lama kalau mesti membacanya di spreadsheet, karena di spreadsheet ini harus online. Maka caranya bisa mengubahnya ke dalam bentuk Excel offline dengan cara mengklik file. Ini ada kata file, diklik, kemudian ke bagian download dalam bentuk Microsoft Excel.
kita klik. Jadi di file, download Microsoft Excel. Nah, ini sudah ada di bawah. Ini hasil downloadnya. Kemudian kita klik show in folder supaya kita tahu di folder mana tersimpan. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sisa kita tandai. Ini kalau kita buka, tampilannya akan Excel, jadi bisa kita akses secara offline. Nanti setelah diperiksa baru dipindahkan ke Google Classroom. Demikian tutorial saya, yakni tutorial video bagian ke-6 terkait Google Classroom, yakni bagaimana cara membuat tugas, memeriksa atau mengoreksi, menilai, dan mengembalikan pekerjaan siswa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.